Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, lagi praktikan yang sedang melakukan di pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di video penjelasan kali ini. Jadi mungkin ini video untuk menjelaskan kembali pada pertemuan keduanya, yaitu kita membahas Bootstrap dan JavaScript. Tapi kita akan mengarah ke Bootstrap-nya terlebih dahulu. Nah, di sini aku asal langsung ngomong aja karena di sini kami tidak punya untuk PPT dari Bootstrap sendiri. Oke, jadi simpelnya Bootstrap sendiri adalah sebuah framework dari CSS sendiri yang dimana berfungsi untuk mempermudah dalam pekerjaan atau nge-styling di web kita. Nah, langsung aja, jadi teman-teman bisa buka Bootstrap di Google, ketik aja, terus pilih link yang paling atas. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, gimana sih Mas caranya untuk akses di si Bootstrap ini? Kalau kalian scroll ke bawah, di sini ada namanya CDN. Nah, CDN itu simpelnya adalah ketika kita menggunakan link-link ini pada web kita nanti sudah bisa menggunakan Bootstrap. Nah, di sini juga kalian bisa buka dokumentasi, bisa klik di sini atau klik yang di kiri atas ini. Bisa diklik aja nanti akan jatuh di introduction. Nah, kalau di sini kalian scroll di bagian pertama, poin pertama ini adalah file project biasa yang kita buat. Yang dimana kalau kalian pakai Xcode tinggal harus kita lihat tunggu udah udah bikin folder tinggal open aja VS Code. Nah, terus di sini kita pakai index.html. Nah, teman-teman mengingat kembali kenapa kita pakai index.html, karena di index.html yang namanya yang awalnya dinamakan dengan index, nanti si browser sendiri akan membuka file ini yang pertama. Makanya kita sama index.html. Terus kita bisa buat codingan seperti ini untuk biasanya itu pakai nada seru. Terus nanti bakal muncul snippetnya, bisa tekan tab apa enter dan nanti bakal menghasilkan sebuah template pertama HTML biasa. Nah, di sini aku nggak mau kayak gini, kita bisa menggunakan template dari Bootstrap-nya yang di poin kedua. Nah, ini bisa aja di-blok terus di-copy atau bisa dengan klik tombol di sini. Klik aja. Nah, di sini dia tuh udah nge-copy link si Bootstrap dan script Bootstrap-nya. Jadi kita bisa pakai berapa CSS atau CSS style yang Bootstrap punya dan script untuk biar komponen mereka itu bisa interaktif dan bisa dipakai di kita. Jadi tinggal paste aja di sini, terus kalau kepanjangan tinggal Ctrl Save. Nah, ini sudah berhasil tampil seperti ini. Nah, di sini kenapa langsung rapi, karena aku pencet Ctrl S, dari sini aku pakai prettier biar langsung rapi. Oke, terus sebelumnya bagi teman-teman juga yang di minggu pertama ketinggalan juga, di sini kita perlu namanya file maksudnya extension namanya live server. Nah, ini live server. Nah, ini fungsinya untuk biar bisa reload otomatis ya kalau kita pakai ya, HTML. Nah, terus kita bisa buka aja dengan cara klik collab di sini atau klik kanan terus open live server. Nanti akan kebuka ke browser kesayangan kalian. Di sini aku pakai Chrome. Nah, di sini bedanya pakai Bootstrap atau enggak. Yang pertama fontnya akan berubah dan yang kedua adalah untuk margin bakal 0. Apa itu margin? Oke, simpelnya margin kalau kalian buka inspect, sebentar aku set sini dulu. Yang mungkin kalian punya seperti ini. Nah, ini kalian bisa pilih compute. Nah, di sini ada margin. Nah, kalau misalnya kalian arah sini, nah ini yang warna oranye itu margin, ini adalah border, di sini ada padding di dalamnya dan ini konten itu konten ini. Oke, nah terus sekarang studi kasusnya adalah kita akan menggunakan Bootstrap itu. Oke, simpel aja mungkin kita bakal mencoba. Di sini ada tulisan klik tombol, nanti di bawahnya ada tombol. Itu caranya gimana? Kita bisa menuliskan H1-nya di sini, kita ganti aja, misal gini, klik tombol di samping kiri, sorry kanan, deteksi sama dengan deh, misal tombol kayak gini. Ini layar kecil, oke, terus sama sini. Terus kalau kita balik sini, nah dia bakal otomatis buka. Nah, di sini kan tadi kita akan mengasih sebuah tombol. Nah, tombolnya kita berasal dari dari Bootstrap-nya. Kita bisa cari di sini atau button, terus bisa scroll. Nah, di sini ada button. Nah, di sini untuk base-nya sendiri untuk button, di sini kita bisa tahu kalau dia tuh mulai dengan kelas PTN. Nah, ketika kita di web kita klik button di kelas kayak gini, button, nanti dia bakal pakai base kelas yang dimana
transparan belakangnya itu. Nah, tapi kalau kita kasih tambahan lagi misalnya button primary, dia bakal berwarna biru gitu. Jadi urutan dari berbarisingnya adalah ya ini primary, ini secondary, ini sukses dan seterusnya. Jadi misal kita mau pakai button yang warna hijau, misal kita tinggal copy aja di sini, terus copy, Ctrl C, balik ke sini, terus kita enter paste. Nah, ini sudah berhasil diterapkan. Misal di sini kita kasih tulisan dari klik sini tuh, misal sekali balik dan rupanya sudah berhasil. Nah, tapi di sini kita akan mesti kasus lagi adalah bagaimana caranya si button ini di samping kanan. Nah, caranya adalah kita harus membungkus dia dengan sebuah div. Div itu simbolnya kayak pembungkus ya guys. Tinggal div terus taruh di sini. Terus Ctrl S, kalian trapez ring. Nah, terus adalah kita akan mencoba yang namanya Flexbox. Apa itu Flexbox? Flexbox adalah sebuah materi atau bisa disebut dengan buat mempergampang kita layouting. Nah, di sini kalian bisa cari aja di bagian layout, terus bagaimana ya? Kayak kita cari aja Flexbox. Nah, ini dia adalah dari Flex. Nah, di sini ini tuh buat membantu kita dalam membuat atau merapikan ya ibaratnya. Misal kalian scroll ke bawah, di sini ada namanya flex column. Oke, misalnya pakai ini, just event content. Ya, ini fungsinya adalah buat menyertakan kiri, terus ini ke kanan, ini di tengah, terus ini apa ya? Ada slash-nya di sini. Nah, terus ada button lagi, silahkan dibaca aja. Terus ini buat secara vertikalnya gitu. Nah, tadi kalau mau melakukan hal kayak gini, kita harus kasih namanya deflex nih. Nah, deflex. Jadi sejatinya untuk untuk web sendiri itu tuh rata-rata dia itu ke bawah. Makanya nih ada H1, ini button tuh secara ke bawah. Nah, terus caranya kita tinggal kasih flex nanti bakal di kanan. Nah, berarti untuk div ini kita kasih class deflex atau display flex kalau di CSS ya. Nah, kalau balik ini bakal ada ke kanan gitu. Oke, sekarang kita misal nih, kita bakal mencoba buat si tombol ini di tengah. Berarti kita perlu center. Berarti kita harus bungkus lagi dia di div. Boleh pakai div, boleh pakai section, mungkin kita biar beda ya. Pakai section, ini section. Terus taruh bawah lagi. Nah, terus kita kasih kelas lagi. Nah, di sini sebetulnya kalian bisa pakai kelas container gitu. Nanti dia bakal kanan kirinya kosong tuh. Kalau kita buka inspect, terus bisa sini. Nah, ini ada apa nih? Ada apa ya? Bentar, kita cek lagi di sini. Oh, rupanya kanan kirinya langsung ke tengah gitu, guys. Nah, tadi kan tapi kita tuh pengennya si ini konten ini di tengah banget ya, di tengah banget. Berarti kita perlu kasih dia keyflex. Ini keyflex. Opsi keyflex terus kita berarti kasih justify content center. Nah, ini bisa alat center biar di tengah semua. Ini tuh dapat dari auto layout dari si Winsoft ya. Nah, ini dia bakal di tengah. Tapi biasanya kan kalau tengah ini enaknya di tengah enaknya di bawah ya. Berarti ini kita hapus saja. Terus yang ini biar dihapus deh. Oke, berarti jadinya kayak di kanan apa nih? Oh, apa di kanan? Gara-gara dia kita pakai deflexan. Deflex tuh biar samping ke kanan. Tadi kita perlu kasih ke bawah. Berarti kita kasih flex column tuh. Jadi dia bakal mengarah ke bawah. Oke, mungkin itu saja singkatan dari Bootstrap sendiri. Jadi di sini simbolnya adalah kita bisa memanfaatkan CSS yang udah dibuat oleh Bootstrap sendiri, terus kita tinggal pakai tinggal pakai apa ya, kelasnya gitu. Misalnya ada MB3. MB3 ini tuh singkatan dari margin button terus dengan 3 satuan. 3 satuan berarti kan di sini tuh 6 dikali 3, tadi 18. Nah, ini maka di sini ada 18 pixel. Kurang lebih gitu. Jadi kita bisa masih ngasih aja. Nah, bagi teman-teman yang udah paham CSS, itu bisa lebih gampang buat coding. Misal P itu padding. Nah, itu tinggal gampang gitu. Nah, mungkin itu sekian dari Bootstrap. Jadi kalau teman-teman udah bisa CSS, terus tinggal beralih ke Bootstrap atau framework yang lain. Contoh ada Bootstrap yang sistemnya adalah Como dan Base. Terus ada Bulma juga, mirip-mirip Como dan Base. Mungkin kita buka bareng-bareng aja. Bulma. Nah, ini Bulma tuh JS yang ini harapan bukan ya. Bulma JS. Nah, ini adalah the moderate JS framework. Jadi ya kalau mau kelihatan lebih modern itu bisa pakai ini. Kalau pakai Bootstrap itu memang agak lawas dan mesti teman-temannya sama. Tapi kalau mau lebih modern bisa pakai Bulma. Tapi sistemnya sama dan
penulisan kelasnya pun beda-beda. Terus ada yang namanya Tailwind. Nah, bedanya Tailwind dengan Bootstrap dan pada Bulma sendiri, jadi kalau Bootstrap dan Bulma itu tuh simpelnya komponen base, tapi kalau Tailwind CSS itu mempermudah dalam penulisan kelas. Jadi emang kelasnya agak panjang, tapi itu lebih fleksibel dalam kita melakukannya. Nah, ini nih, Reactive Code Modeler Certificate Ever Leaving Your HTML. Nah, yang artinya berarti kita nggak perlu ke file CSS buat ubah, karena kita bisa dengan HTML buat tulis. Nah, ini contohnya, kita tulis P7, nanti dia kasih P7, terus kasih raw.tmd, nah kan nanti bakal rounded gitu. Misalnya nih, teks bakal tuh jadi lucu. Jadi kita cukup ngasih kelas-kelas. Bagusnya itu dokumentasinya ada penerapannya, sedangkan yang lain ada sih sebenarnya. Cuman untuk Bootstrap sendiri harus buka dokumentasi. Anyway, itulah beberapa penjelasan dari Bootstrap. Oke, selanjutnya kita bakal pindah ke JavaScript. Nah, mungkin teman-teman sudah dapat PPT-nya di sini pada sih masing-masing. Cuman di sini aku nggak bakal jelasin panjang lebar terhadap JavaScript gitu ya. Karena di sini kita akan cukup fokus ke dokumen object model. Jadi mungkin kemarin pas Pro 1 kita udah belajar HTML dan CSS. Nah, HTML sendiri adalah sebuah markup language, sedangkan di JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman. Sehingga di JavaScript itu bisa menaruhkan variabel dan sebuah logika. Tapi kalau mau lebih mendalam dalam JavaScript, silahkan lihat saya di sendiri explore. Tapi untuk web sendiri mungkin kebiasaannya lebih bisa pakai dokumen object model. Oke, nggak perlu banyak penjelasan lagi, kita langsung pengertiannya. Yang di sini adalah dokumen object model atau DOM, biasanya disebut dengan DOM, adalah sebuah antarmenggambarkan untuk dokumen HTML dan XML. Oke, simpelnya adalah ini buat menghias atau membuat interaktif terhadap website kita. Dan di DOM sendiri itu menggunakan penerapan post constructor atau tree structure, yang dimana kita bisa memanipulasi dan sebagainya. Nah, untuk slide selanjutnya, ketiga ini adalah apa ya? Kegunaan dari DOM itu sendiri, bisa mengubah HTML, bisa ngasih style, bisa ngasih event atau klik pada mouse dan sebagainya, bisa menghapus dan menggunakan elemen. Gitu untuk masalah DOM. Nah, di sini tuh bisa akses lewat yang pertama ada inline, ada script, ada external kayak gini. Nah, kalau inline berarti kita tinggal ketik aja di bagian upload dan scriptnya. Cuman ini tidak disarankan karena cara buat apa mau gini. Kalau script dan external ini sering sangat muncul. Kalau yang mau ini yang pakai Rooney script ini buat bahasa sederhana, biasanya jadi di satu file HTML aja. Kalau external itu sama kayak CSS kemarin yang dimana menggunakan dua file gitu. Ini sering dipakai. Nanti kalau teman-teman udah lebih pro lagi, ini bakal pakai banget buat CSS. Cuman untuk sekarang nanti kita akan mencoba praktek yang dalam satu aja biar gak susah buat nyoba-nyobanya gitu ya. Oke, terus mungkin di sini kita cukupkan aja untuk membuka PPT-nya karena apa ya? Karena terlalu banyak ya, jujur aja ada 31 slide dan di sini aku bakal merangkum. Oke, aku matiin dulu ini timer dari punya aku timer alat. Nah, mungkin kita bisa bikin di bagian atasin deh. Mungkin bagi teman-teman bisa dikasih ini apa namanya? Komentar ya, biar lebih rapi dan enak dilihat ini CS gitu ya. Nah, jadi ini adalah script dari JavaScript sesuai dengan namanya. Ini memanfaatkan script-script yang udah disampaikan sama Bootstrap sendiri, terus kita bisa menggunakan animasi-animasi atau event-event atau kegiatan-kegiatan yang dimilikinya gitu. Oke, di sini aku akan buat namanya script terus dengan enter. Nah, di sini ya bisa menulis www banyak banget deh. Kita bisa menulis coding-codingannya menggunakan bahasa JavaScript tentunya. Oke, di sini kita bikin poin per poinnya dulu. Yang pertama, kita bakal belajar apa ya? Manipulasi. Oke, manipulasi tag. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah aku sama nyantar dikit. Manipulasi elemen, alright, selector. Oke, berarti ada manipulasi tag. Terus ada namanya mungkin ya, membuat tag ya. Membuat tag atau elemen ya, elemen baru. Terus kita bisa styling elemen baru, terus kita akan belajar namanya nggak harus masalah, berarti kita akan belajar event. Kurang lebih kita akan semester kita akan membuat apa ini 4
Jadi inti dari semua materi ini adalah 4 tadi gitu. Sesuai mengubah elemen, mengubah style, sama proyeksi peristiwa terjadi pada Cosmos dan menghapus sendiri. Ini enggak ya, soalnya banyak banget. Oke, jadi untuk yang pertama di sini nih, kan kita ada tagline bootstrap demo, tapi aku pengennya adalah praktek video gitu. Tapi kita akan menggunakan JavaScript. Yang pertama, mungkin yang paling sangat pertama sekali, kita akan menggunakan namanya adalah console.log. Apa itu console.log? Nah, console.log ada simbolnya hello world ya, di simbolnya programmer ya. Nah, console.log itu simbolnya apa? Console.log simbolnya kalau di C, DC maksudnya bahasa C itu adalah print. Kalau di C++ mungkin cout gitu. Jadi ini fungsinya buat nampilin. Nah, gimana cara nampilinnya? Kalian bisa klik kanan di sini terus buka inspect. Nah, di sini nggak buka konsol. Jadi kalau teman-teman pakai Microsoft Edge itu tinggal pilih logo terminal. Nah, di sini udah muncul Hello World yang dimana di sini tuh menunjukkan bawah baris ke-21. Nah, baris ke-21 adalah ini gitu. Jadi ini buat nampilin apa ya? Perintah-perintah di JavaScript. Tadi bisa buat debugging atau apa lain. Debugging apa? Debugging itu buat memperbaiki kode biasanya. Nanti misal di JavaScript-nya error, kita bisa ngasih tahu di sini. Oke, itu untuk yang pertama, kita komentar aja dulu. Oke, yang pertama, tekan manipulasi tag. Kita bakal mencoba mengubah si tulisan ini, bootstrap demo, menjadi praktikum video gitu ya. Pertama-tama kita akan coba membuat variabel, boleh pakai const, boleh enggak. Mungkin kita langsung bikin title. Title sama dengan dokumen title. Nah, terus kita bakal coba console log dulu title kayak gini. Nah, kalau dilihat sini adalah bootstrap demo. Nah, ini adalah menangkap, oh sorry, ini banyak tuh lagi menangkap elemen. Ini elemen ada ya. Sorry ya, ini kelupaan. Macam tadi agak ragu. Baca ketinggalan satu. Nah, yang kita lakukan adalah menangkap. Betul, ini adalah menangkap, bukan manipulasi. Nah, setelah menangkap, berarti kita bisa memanipulasi. Itulah tujuannya. Nah, mungkin aku mau jelasin dulu kenapa di sini kita menulis dokumen, terus baru title. Nah, jadi kalau kita balik ke codingannya, jadi satu baris ini atau satu page ini itu adalah dokumen. Jadi di bab itu bilangnya adalah dokumen. Makanya di sini kita kasih dokumen title. Nah, dokumen title berarti ini adalah sebuah title. Jadi dokumen titik itu tuh banyak body, data, dan sebagainya. Nah, ini adalah title itu. Oke, untuk console title udah, berarti kita akan manipulasi elemen. Ini hampir sama, mungkin kita bisa copy aja. Oke, misal title. Oh enggak ding, kita akan manipulasi si sini kan. Berarti kita bisa tulis lagi dokumen title atau title. Kita misalkan titik 2, terus lupa string, praktikum video. Nah, untuk di JavaScript sendiri, kalian boleh pakai titik koma atau enggak. Verb ada VHP pakai titik koma. Nah, di sini akan berubah jadi praktikum video. Nah, itulah cara manipulasi. Terus gimana mas kalau bisa lebih advance lagi? Misal kita menggunakan function function dari JavaScript. Kita bisa pakai set timeout. Nah, terus di sini tuh ada dua parameter. Yang pertama adalah sebuah fungsi. Nah, untuk di JavaScript sendiri ada yang namanya function row. Nah, kayak gini. Terus yang kedua adalah timer. Timer misal kita kasih selama 2 detik. Yaitu 2000 milisecond. Nah, di sini kita akan mengganti dengan ini. Nanti kita pindah aja pakai Alt bawah atau Alt arrow bawah kayak gini. Jadi ini adalah sebuah function buat selama 2 detik nanti akan ganti namanya praktikum video. Yang awalnya adalah bootstrap demo akan jadi praktikum video. Nah, misal kita refresh. Kayaknya udah mau refresh ya. Udah mau refresh, nanti 1, 2 dia akan berubah untuk praktikum video. Misal kita mau klik tombol di samping kanan menjadi di bawah. Berarti kan kita akan menangkap tag ini dulu kan. Pertama-tama kita akan di bawah dulu nih biar enak. Kita bakal ambil si H1-nya. Berarti bisa namanya mungkin elemen H1 sama dengan dokumen
wait, tapi nanti aja ding, agak agak ribet rupanya. Pas membuat elemen baru ya nanti, pas styling, nanti kita akan mencoba mengubah itu aja. Karena, agak ada perlu konfigurasi dikit lah intinya itu. Oke, mungkin kita bakal aja dulu kalau membuat elemen baru. Nah, misal di sini aku membuat elemen H2 di bagian bawah sini, sini ya. Nah, caranya adalah kita bisa membuat sebuah variabel biar enak. Nah, misal kita kasih elemen baru. Oke, baru terus sama dengan seperti biasa dokumen lagi. Terus dia punya sebuah variabel itu create elemen. Kalian bisa cari aja nih, bakal muncul snippetnya kan. H1 terus dalam kurung. Misal di sini aku membuat H2. Sorry, H2 gini. Terus elemen baru, kadang ya mencakup ini. Nah, kita mau ngasih inner tulisan nih, berarti bisa pakai inner text. Nah, inner text mungkin kita kasih namanya elemen baru. Oke, titik koma. Nah, setelah kita buat, kita bakal naruh gitu. Mungkin sampai sini mungkin teman-teman yang lihat di halamannya kok nggak ada ya pas. Nah, logikanya adalah atau di belakangnya ini tuh sudah dibikin tapi belum ditampilin. Jadi masih berupa di dalam memori. Nah, cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya tinggal dokumen. Kita mau taruh di mana? Kan mau ditaruh di body nih. Body itu bagian sini kan, bagian sini. Nah, kita akan taruh di situ itu dengan cara append atau menambahkan si elemen baru tadi. Terus kita balik, nah ini bakal muncul di si gitu guys. Oke, ini kita ulang atau recap sedikit. Jadi pertama kita buat sebuah variabel, terus kita buat elemen baru dengan nama H2. Nanti untuk logikanya sendiri bentuknya kayak gini. Dia bikin H2 kayak gini. Sorry, H2. Nah, kalau misalnya gini, terus kita inner text. Nanti kita kasih elemen baru. Nah, tapi yang di sini tuh belum ditampilin, masih disimpan sama si ini, si JavaScript-nya. Kan belum ada tuh. Ini banyak belum ada. Nah, terus pas di paste atau di tempel sini itu pakai ini append. Jadi buat dulu diisi teksnya, baru kita taruh di body dengan append kayak gitu guys. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain itu tuh masih banyak lagi. Mungkin bagi teman-teman bisa explore sendiri gitu. Oke, itu mungkin dari elemen baru. Nah, tadi untuk perjanjiannya adalah kita akan mencoba klik tombol di bawah ini ya. Kita bawa nanti judul di sini. Plus nanti kita akan ganti warna dia menjadi warna merah atau biru gitu ya. Mungkin biru. Nah, sekarang kita akan nge-styling. Nah, pertama kita bakal nangkap si H1-nya kan. Nah, tapi di sini untuk di PPT sendiri itu tuh ada di slide ke yang selektor. Nah, di slide ke ini, selektor data. Jadi kita bisa sebenarnya bisa pakai langsung gitu ya. Kalau tadi bisa pakai tag name yang pakai tag HTML. Tapi kita akan coba yang atasnya aja. Itu dengan gunakan ID. Yang pertama, kalian harus buat ID dulu di sini. ID adalah misal tulisan gitu ya. Oke, sama tulisan. Nah, pertama kita bakal menangkap si tulisan tadi yang ini. Dengan cara kita bikin dulu elemen apa ya? Dipencet tuh, ditekan. Itu berarti kita harus manggil dari dokumen get elemen tag ID. Nah, ini mesin dalam tulisan. Nah, terus kita bakal ngecek dulu apa yang kita tangkap itu udah benar atau belum dengan cara pakai console.log. Console.log elemen dihadirkan. Terus kita bisa buka lagi di webnya. Nah, ini ada H1. Nah, ini berarti kita udah berhasil menangkap yang ada di sini. Nah, terus misal mau ganti tulisan gimana mas? Nanti pakai inner text dong. Iya, benar. Pakai inner text. Berarti ganti elemen. Kita kan titik. Terus inner text. Kita ganti menjadi klik tombol di bawah ini. Nah, nih, kok belum muncul. Nah, jadi berubah tombol di bawah ini. Yang awalnya adalah klik tombol di samping kanan, sekarang diubah menjadi klik tombol di bawah ini. Terus kita bakal mencoba ganti warna. Cara ganti warna berarti kita ambil dulu elemen kita kan, titik style. Berarti kita akan kasih style ke dia, terus
properti dari CSS yang mau. Nah, properti buat ngasih warna kan color. Nah, ini color terus sama dengan apa value-nya. Misal kita versi light blue dah atau tomato atau warna tomat. Nah, kalau kita balik ke sini, dia bakal berubah jadi warna oranye tomat kayak gitu. Nah, itu adalah untuk styling menggunakan JavaScript. Yang pertama, kita kasih apa ya? Ambil elemen, terus ini adalah ubah tulisan kalau mau, terus kalau mau ngasih space kayak gini, ubah style. Nah, itu adalah apa deh? Adalah cara buat mengubahnya gitu ya. Nah, terus materi yang terakhir ada namanya event listener atau memberikan sebuah event atau kegiatan atau kejadian pada suatu tag elemen. Nah, di sini kita misal mau pakai ini yang ditekan sesuai dengan namanya. Kan dia punya tag button ya. Berarti kita bisa memanfaatkan tag itu. Nah, berarti kita gunakan yang namanya dokumen get element by tag name atau bisa pakai selector, query selector ya, name tag. Oke, mungkin kita coba pakai query selector ya. Aku juga agak lupa. Oke, mari kita coba. Yang pertama, nah itu dia, tombol dokumen query selector. Opsi kita satu persatu ya biar enak. Pattern begini. Ini komentar. Nah, ini kita mau ambil elemen dulu. Oke, akan mulai. Nah, selanjutnya di sini kita bakal ngasih sebuah aduh, kelihatan tuh. Kita akan ngasih sebuah fungsi biar kalau diklik nanti muncul apa? Misal tombol kita panggil lagi, terus kita bakal ngasih add event listener. Ini adalah sebuah fungsi untuk apa ya? Untuk membuat atau mengasih efek ya ke itu. Yang pertama itu ada sebuah fungsi yang dibuat pengarahannya ya. Sebentar. Oke, ini sama event dokumen listener itu langsung aja. Yang pertama sorry. Yang pertama adalah eventnya. Ada dua parameter. Yang pertama eventnya. Nah, event di sini bisa banyak, bisa buat jadi PPT. Tapi di sini mungkin kita bakal mencoba kalau tombol diklik. Berarti kita tulis klik. Nah, yang kedua adalah sebuah fungsinya. Kita mau fungsi row lagi, function row. Nah, misal kita pakai console log dulu nih. Console log tombol ditekan. Kalau kita mau ke sini ke webnya. Nah, aduh, ngelek ya. Nah, kalian ke sini terus kita klik di sini. Nah, dia bakal muncul atau nambah terus nih. Berarti yang menandakan tombol ini itu udah berhasil kita kasih event tuh. Nah, selanjutnya kita bisa kasih logika lain. Nah, misal nih kita mau nambahin ini elemen baru. Jadi ketika kita tombol banyak kali, nanti elemen baru muncul terus ke bawah. Nah, berarti kita tinggal copy aja nih yang udah tadi kita buat. Misal kita copy sini, terus kita bakal taruh di sini. Nah, berarti kalau ini misal ganti elemen baru dari tombol. Nah, jadi kita bagikannya adalah kita tangkap dulu si tombolnya. Setelah itu, tombolnya ini kita bakal kasih event, yaitu berupa klik. Nanti akan mengeksekusi yang ada di fungsi ini gitu. Yang pertama kita bakal buat elemen dulu yaitu H3 misalnya ya, jangan H2 biar beda. Kasih H3, terus nanti si elemen barunya itu bakal dikasih tulisan. Nanti baru ditaruh di body. Oke, kita buka di sini tinggal klik lagi tuh, muncul lagi, terus klik lagi, muncul lagi dan seterusnya. Nah, itu adalah buat apa ya? Buat animasi bukan buat membuat web kita lebih interaktif gitu. Nah, di sini masih bisa banyak banget. Misal ketika tombol ini diklik juga si ini apa si H1 ini kita ubah jadi warna merah gitu misalnya. Berarti kita tinggal kasih aja di bawah sini. Karena tadi kita udah nangkap ini dan nangkap si elemen ditekan kan. Kita bisa pakai ini juga ditaruh di sini. Elemen tekan, terus kita kasih style lagi sama color biru nih. Kita di warna biru. Kalau diklik, tuh judulnya di warna biru. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang lain ya. Teman yang lain. Bisa dimanfaatkan buat event-event yang lain atau studi kasus yang lain gitu misalnya. Nah, aku juga mau kasih tahu di sini sebenarnya gak mesti juga dibuat kayak variabel gitu. Bisa langsung kayak gini. Nah, ini di copy aja ke salah sini. Nah, ini tuh juga bisa dibuat dalam satu line kalau mau.
Gimana biar biar lebih enak dilihat, mungkin dibuat dalam sebuah variabel. Misal, kan kita udah punya button. Misal, si tombol ini, aduh, tombolnya kita ganti, mungkin ya kita coba dulu ganti style dengan warna yang udah warna, bisa nggak ya? Warna red, bisa nggak? Juga nggak kan? Aku bisa apa nggak? Coba kita klik. Oh, nggak berhasil ya? Kenapa nggak? Oh, berhasil rupanya. Kalau masih berhasil, gara-gara kan color itu buat teks ya. Jadi kalau kita klik nanti warnanya jadi merah. Gara-gara di sini. Gitu. Nah, itu adalah beberapa penjelasan. Yang pertama, mungkin dengan recap lagi. Yang pertama kita akan maksudnya tadi kita belajar Bootstrap. Yang pertama, buka aja di Google Bootstrap, terus tinggal tambahin linknya di sini. Yang pertama buat CSS-nya, terus ini buat ngenalin JavaScript-nya. Nah, semisal dari teman-teman sendiri error ya, nggak berhasil, yang ini integrasi sama Prose Origin bisa dihapus saja kayak gini. Nah, itu ini juga bisa kayak gini. Tapi untuk bawaannya mungkin ditulis. Tapi kalau semisal teman-teman nggak berhasil, ya udah cuma kasih dua ini aja. Terus tadi adalah kita bisa membawakan kelas-kelas yang dimiliki oleh Bootstrap. Terus kita tinggal buat aja. Nah, di sini kita sudah mencoba menggunakan flexbox, yaitu pakai display flex. Terus ada flex column dari dia ke bawah. Terus sama sesuai content center dan all center buat bikin tengah. Terus di dalamnya ada H1 yang dimana kita kasih ID tulisan. Terus kita kasih button warna hijau yang dari Bootstrap-nya, yaitu button success. Terus dalamnya diganti. Terus tadi kita untuk JavaScript kita udah belajar menangkap elemen. Nih, dengan cara ini menggunakan variabel, terus kita tampilin. Terus bisa manipulasi elemen juga. Di sini kita menggunakan fungsi JavaScript di bawahnya, yaitu set timeout, yang dimana kerjakan fungsi ini ketika 2 detik telah berlalu. Nah, di sini kita mengubah title, yang tab sini title, jadi Praticum video. Terus juga udah membuat elemen baru dengan cara menggunakan create elemen, terus tag apa yang mau dibuat. Terus kita kasih inner text buat mengubah dalamnya, atau ngasih dalam itu elemen baru. Terus kita kasih body elemen yang telah kita buat, jadi menggunakan pen. Terus di dalamnya si elemen yang ditambahin, berarti elemen baru. Terus kita juga udah belajar tentang styling menggunakan JavaScript. Yang pertama kita butuh selector buat nangkepnya. Terus kita tinggal nge-styling. Di sini ngasih tulisan lagi dan ngasih style ala. Style ini buat kasih tahu kalau CSS-nya ini, terus ini adalah property CSS-nya gitu. Sini value-nya. Terus kita sudah belajar event standar atau memberikan sebuah event pada sebuah tag. Yang pertama kita bakal ambil dulu tagnya, yaitu tag button yang ada tadi di atas. Terus kita tinggal kasih function addListener, yang dimana ada dua parameter. Yang pertama mau event apa, yaitu klik. Terus kita eksekusi function di sini. Dan ini di dalamnya bisa kasih spelling, terus tambahin dan sebagainya. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari Bootstrap sama JavaScript yang sangat singkat sekali. Mungkin dari teman-teman sendiri silakan baca PPT-nya yang ada jumlah 31 halaman. Dan kalau mau silakan dicoba seperti mengubah tulisan, terus apa nih, nambah lain. Di sini lengkap sangat, udah dibuatin sama teman-teman asisten. Jadi silakan dibaca gitu ya, dan dipelajari kembali. Kalau nggak mau baca, berarti bisa mengeksplor dengan cara ngulik atau praktek. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari aku.